ini sebenarnya masuk ke bagaimana kita melakukan proses inviting. Teman-teman di gitu ya, kategorikan pada saat kita itu siapa yang masuk kategori kita mau menawarkannya produk, mana yang kategori kita mau menawarkan bisnis gitu, mana yang kategori produknya itu juga apa gitu ya, misalnya fat loss, IO Pro-nya ini untuk kaitannya apa, untuk fat loss kah, untuk kesehatan kah gitu. Nah, dari sana barulah kita mulai dengan gali sapa. Sebenarnya gini teman-teman, inviting itu yang membuat kita sulit untuk mengundang itu karena kita terfokus pada saya mau promosinya bagaimana nih gitu ya. Tapi sebenarnya inviting itu kita mulai dengan membangun hubungan, dengan kita menyapa mereka, salam sapa. Eci sampaikan di sosial media itu sebenarnya berlaku juga dimanapun, mau kita lewat WhatsApp, salam sapa dulu, halo, apa kabar, gimana kabarmu, lama nggak ketemu misalnya gitu ya, kalau itu teman lama. Dan setelah itu kita sebentar ya teman-teman, ini saya lagi di jalan jadi agak kurang goyang-goyang, maaf ya, mohon maklumi. Jadi kita salam sapa, salam sapa, apa kabar, lama nggak ketemu. Nah, setelah itu gali apa yang mereka, kehidupan mereka sekarang seperti apa gitu. Kegiatan mereka bekerja kah, mereka berbisnis kah gitu ya. Kemudian dari sana kita bisa ajak ketemu. Misalnya, aku lagi ada, misalnya mereka cerita bahwa mereka sibuk bekerja, mereka nggak punya waktu untuk waktu luang segala macam, dan kita bisa, kalau kita merasa bahwa ini perlu bisa masuk lewat peluang bisnis, maka kita bisa katakan ada aku punya peluang bisnis di mana kamu bisa menjalankan ini secara part time tanpa mengganggu apa yang kamu lakukan sekarang. Nah, kita bisa ajak ketemu. Kalau kamu terbuka, boleh nggak kita ketemu gitu ya. Atau kita bisa undang mereka ke event online ya, seperti BB hari Rabu gitu, atau kita bisa undang mereka ke event offline di hari-hari Selasa atau hari Sabtu. Tidak harus langsung promosi program teman-teman, tapi digali dulu kebutuhan mereka. Nah, kemudian bagaimana cara membuat banyak daftar nama di sosial media, ini nanti tidak saya jawab ya, saya nanti dibantu oleh CIM. Pertanyaan ketiga, bagaimana meyakinkan konsumen bahwa produk ini luar biasa tanpa kita harus demo ke konsumen terlebih dahulu. Oke, teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman melakukan proses presentasi seperti tips yang saya sharingkan di Empower sesi presentasi kemarin, itu sudah bisa membantu teman-teman meyakinkan bahwa teknologi yang kita punya ini luar biasa. Ya, pertanyaannya sudah dilakukan belum presentasi yang kemarin saya ajarkan? Ya, kalau belum, yuk coba dilakukan. Bisa kok kita melakukan itu tanpa demo. Kenapa? Karena semua testimoni kita tampilkan di dalam presentasi sudah mewakili banyak kondisi. Benar nggak? Kondisi yang stretch mark, yang gemuk, yang punya sindrom metabolik gitu, itu semua ada, semua diwakili di situ. Jadi sebenarnya bisa sekali tanpa demo ya. Cuma kalau memang itu bisa ditemui orang yang masih di satu kota, maka demo itu akan membantu memvalidasi ulang belief mereka dan result yang kita berikan di dalam testimoni-testimoni itu, bahwa oh iya ya, saya pun merasakan gitu. Jadi membuat mereka ikut merasakan bahwa program ini hasil dan memberikan hasil. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana solusi? Oke, ini masih tentang social media, saya skip. Oke, pertanyaan ini bagus nih, yang berikut ini. Bagaimana cara presentasi di corporate yang hanya meminta kita mengedukasi wellness? Saya sering sekali teman-teman diundang untuk melakukan presentasi di komunitas, di corporate, tentang edukasi wellness tanpa menjual program atau bisnis dulu gitu ya. Jadi edukasi, tapi
Di saat yang bersamaan saya tetap seeding, saya tetap memasukkan tentang IO Pro dan kemudian saya bisa mendapatkan daftar dari sana. Gimana caranya? Nah, kalau memang yang diminta adalah tentang edukasi wellness, maka kita bisa masukkan presentasi terkait tentang kesehatan. Ya, temanya bisa dari mana saja, teman-teman bisa ambil dari Ask Me Anything, Ask Daftar Anything, gitu ya. Nah, tapi jadi itu tema awalnya. Teman-teman bisa nanti konsultasi sama mentor eksekutif brand partnernya atau mentor eksekutif brand directornya atau tim elitnya untuk dibantu melakukan presentasi di corporate tersebut. Nah, tapi nanti jadi ada materi topik edukasinya tidak ada hubungannya dengan IO Pro, tapi nanti kemudian bisa ditambahkan di belakangnya itu tentang IO Pro, yaitu bahwa kita punya solusi untuk kesehatan, meningkatkan kualitas kesehatan. Jadi kita udah bahas tentang misalnya kesehatan limfatik, lalu tetap kita ada solusinya. Nah, apa solusi yang sekarang sedang berkembang teknologinya? Nah, baru kita masuk tentang IO Pro. Kemudian para peserta yang hadir itu bisa kita berikan pemeriksaan misalnya antioksidan, pemeriksaan omron gitu ya. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut kita punya daftar nama, betul nggak teman-teman? Pada saat kita sudah melakukan pemeriksaan, jangan lupa disampaikan bahwa kalau yang saya lakukan ya, Ibu Bapak, pemeriksaan ini sebelum kita melakukan pemeriksaan itu kita kasih tahu valuasinya. Jadi pemeriksaan antioksidan dan pemeriksaan metabolisme tubuh, komposisi lemak dan otot ini senilai berapa kalau kita melakukan pemeriksaannya di klinik gitu. Itu saya biasanya katakan biayanya senilai 2,5 juta. Tapi itu benar banget teman-teman. Saya bukannya asal sebut angka gitu ya. Kalau teman-teman pergi ke klinik dan cek komposisi lemak dan otot itu bayar di lab gitu ya, kayak di Prodia itu sekitar 700 ribuan. Cek antioksidan itu sekitar 1,5, 1,6, 1,7 juta loh gitu. Nah, sedangkan kita punya fasilitasnya, benar nggak? Jadi kita kasih tahu valuasinya. Fasilitas pemeriksaan yang kami bawakan ini, yang kami sediakan ini senilai 2,5 juta. Tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas itu secara gratis, jadi jangan lupa dimanfaatkan. Nah, pada saat mereka sudah dicek, sudah diukur antioksidannya, sudah ditimbang gitu ya, komposisi lemak dan ototnya, maka saya tidak langsung jelaskan semua sedetail mungkin. Karena apa? Karena waktunya pasti terbatas, sedangkan yang ditimbang itu banyak, yang diukur antioksidannya banyak, betul nggak? Jadi saya hanya highlight apa yang penting. Kalau di pemeriksaan komposisi lemak dan otot, yang saya highlight adalah visceral fat dan persentase lemak mereka, body fat percentage mereka. Saya kasih tahu bahwa Bapak Ibu ini angkanya sudah lebih dari ambang normal, jadi ini sudah masuk ke over fat level misalnya, atau ini sudah masuk ke high risk kesehatannya, ya risiko tinggi. Kemudian kalau di antioksidan ya gampang, tinggal di highlight aja. Kalau dia belum hijau ya saya katakan ini antioksidannya kurang gitu. Nah, kemudian saya katakan bahwa penjelasan lebih detailnya nanti akan kami hubungi lebih lanjut by Japri. Jadi boleh ya nanti kami hubungi Bapak Ibu untuk memberikan penjelasan lebih detailnya dan apa solusi yang bisa yang bisa membantu kesehatan Bapak Ibu menjadi lebih baik. Jadi dengan begitu ada jalan untuk kita bisa memfollow up dan bisa menghubungi mereka kembali. Jadi artinya kalau bikin event presentasi di corporate atau di komunitas, jangan lupa teman-teman buat daftar registrasi, daftar peserta gitu ya. Jadi kita punya namanya, nomor kontaknya. Kemudian kalau saya di form peserta itu saya tuliskan satu kolom lagi hasil timbangannya, misalnya visceral fatnya berapa, body fatnya berapa, dan antioksidannya. Jadi dari situ
pada saat sudah selesai acara, saya hubungi mereka, saya udah tahu apa yang mau saya highlight. Misalnya namanya Ibu Ita gitu ya, halo Ibu Ita gitu ya, entah itu lewat telepon atau lewat WhatsApp atau voice note. Halo Ibu Ita, saya Laura dari komunitas Ayo Pro yang tempo hari, misalnya hari Selasa kemarin gitu ya, bikin event di kantor Ibu dan melakukan pemeriksaan. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, saya akan melakukan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hasil pemeriksaan kemarin. Izin ya Bu, saya jelaskan. Nah, biasanya kan dia akan balas, oh iya gitu kan. Nah, baru kasih tahu, Ibu Bapak kemarin hasil pemeriksaannya timbangannya sekian, antioksidannya sekian, ini artinya seperti ini. Nah, kemudian bisa digali, ditanyakan, Bapak Ibu ada keluhan apa yang mungkin ingin diperbaiki, ingin diimprove kesehatannya menjadi lebih baik. Dari situ ya udah sama seperti yang kita lakukan berikutnya, gali kebutuhan, kemudian nanti lakukan presentasi seperti biasa gitu ya, atau undang mereka ke dalam event begitu. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Roni, saya nggak bisa buka. Boleh bantu nggak Pak? Pertanyaan berikutnya apa ya setelah yang corporate? Soalnya ini handphonenya mati. Atau Jess bisa bantu nggak ya? Dikit pertanyaannya soalnya sudah ada. Mbak Jess bisa bantu bacakan pertanyaannya? Oh oke. Pak Roni kondisinya lagi wifi-nya mati. Mbak Jess boleh mungkin minta tolong bantuannya bacakan pertanyaan berikutnya Mbak Jess? Oke, aku udah masuk. Maaf, iya. ada kendala dengan wifi. Nggak Oke, apa-apa, Pak. sorry. Tadi gimana? Untuk baca pertanyaan yang mana? Pertanyaan setelah yang presentasi di corporate, selanjutnya apa ya, Pak? Oke, tahapan membuat story yang mudah orang ingat itu seperti apa? Oke. Apa 3 detik awal saat menjelaskan siapa kita, bagaimanakah? Oh iya, itu aja sih. Tahapan membuat story yang mudah untuk orang ingat itu seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi tahapan membuat story itu cukup dengan 4 step ya teman-teman, seperti yang diajarkan pada saat kemarin. Jadi yang pertama, nama, background kita apa. Jadi kalau misalnya ini udahlah teman kita yang emang udah kita kenal, ya udah nggak usah jelasin nama saya ini, background saya ini, itu nggak usah. Tapi kalau ini adalah untuk pada saat teman-teman lagi presentasi online atau di dalam satu presentasi dengan corporate, dengan komunitas gitu ya, maka pertama adalah nama, background itu latar belakang. Yang kedua adalah permasalahan yang teman-teman miliki dan apa upaya yang sudah dilakukan. Ketiga, bagaimana awal bertemu dengan Ayo Pro. Kemudian yang keempat, apa hasilnya dan apa call to action-nya, apa pesan yang teman-teman ingin sampaikan gitu ya. Nah, kalau secara contoh saya udah berikan. Nah, yang efektif dan powerful itu sebenarnya buat my story itu sejujur mungkin teman-teman, dan tidak terlalu detail, tidak terlalu bertele-tele. Kurang dari 1 menit my story itu harus sudah selesai, dan itu sesuatu yang betul-betul menjadi sesuatu yang membuat teman-teman tuh yang membuat aku tuh betul-betul tergugah untuk mau bergabung dengan program Ayo Pro gitu. Setiap orang pasti punya pengalamannya berbeda-beda, betul nggak? Jadi nggak ada standar yang kita harus samakan. Yang penting ada 4 komponen itu, tapi harus sesuai dengan pengalaman teman-teman masing-masing gitu. Ada yang mungkin bergabung dengan Ayo Pro, kalau saya awalnya ya karena suami saya gitu ya, sendinya sakit, ototnya cedera, dia pakai itu membaik. Akhirnya saya pakai juga 555 di saya, lingkar perut saya berkurang.
Nah, tapi mungkin ada yang pakai IO Pro itu untuk misalnya memang langsung gitu ya untuk perutnya susut. Ada yang mungkin pakai IO Pro awalnya karena ibunya pakai, HNP-nya membaik dan macam-macam. Jadi story teman-teman apa gitu. Kembali aja ke pengalaman pribadi. Nah, apakah kapan digunakannya My Story itu adalah pada saat kita mau melakukan presentasinya. Jadi sebelum mulai presentasi, ceritain pengalaman saya. Jadi udah ketemu nih, kalau misalnya ini pertemuan offline, ya udah ketemu, udah mau memulai presentasi, maka cerita. Oke Mbak, boleh sharing sebelum saya mulai pengalaman saya. Kenapa saya sih bergabung dengan IO Pro ini? Jadi saya dulu punya masalah ini. Dan saya sudah pernah melakukan ini untuk mengatasi itu. Tapi hasilnya belum juga membaik misalnya. Nah, ketika saya bertemu dengan IO Pro program, dengan IO Pro Community, saya mengalami ini, gitu ya. Perbaikannya begini, sehingga akhirnya saya memutuskan begini. Jadi, dengan begitu, prospekan kita akan merasa bahwa, oke, ini menarik untuk saya dengar lebih lanjut. Nah, jadi, My Story itu jangan sampai membuat orang tuh so what. Jadi jangan sampai ada perasaan orang kalau dengar My Story itu menjadi kayak so what gitu. Terus emang kenapa? Apa hubungannya sama saya? Tapi bikin My Story yang feels-nya, yang rasanya itu seperti me too gitu. Oh, gue juga gitu ya. Nah, bukan berarti kita harus menyamakan masalah mereka. Karena kan pasti beda-beda ya. Orang yang kita hubungi, yang kita temui belum tentu juga kita tahu kondisi mereka, apa masalah mereka. Tapi paling tidak, apa yang membuat orang itu merasa oke, me too atau saya juga punya problem adalah dengan mengatakan bahwa ya saya dulu punya masalah dan saya mencari solusi dan saya menemukan solusinya di IO Pro program. Nah biasanya teman-teman, saya temukan bahwa IO Pro program ini mewakili semua orang tuh pasti butuh lah gitu ya, semua orang pasti butuh. Kalau misalnya teman-teman dengarkan conference call yang saya sharingkan tentang kenapa sih kita memilih 555, karena masalah lingkar perut itu nggak cuma tentang penampilan tapi juga tentang kesehatan gitu ya. Sehingga kalau kita sharing tentang bagaimana IO Pro ini mengubahkan penampilan kita, bonusnya kesehatan menjadi lebih baik, saya rasa itu akan relate dengan semua orang, even though mereka mungkin tidak terlalu memperhatikan penampilan, tapi begitu mereka mendengarkan bonus dari program IO Pro ini adalah untuk kesehatan, mereka pasti yang, oh iya ya, aku juga tuh sebenarnya aku lagi nyari solusi itu gitu. Jadi kita bisa relate dengan semua kondisi. Nah ya semoga itu membantu. Dan apakah harus di 3 detik pertama itu menggugah? 3 detik pertama kita nggak bisa menggugah apa-apa ya, baru nama saya ini tuh udah 3 detik. Jadi teman-teman rangkai satu kesatuan My Story yang terdiri dari 4 part tadi. Nama, background, problem dan upaya yang pernah dilakukan, awal pertemuan dengan IO Pro, bagaimana hasilnya, dan apa call to action-nya. Gitu. Pertanyaan berikutnya apa ya, Pak Roni? Oke, aku tayangin ya, jadi Laura bisa lihat. Ini next question. Bisa kelihatan? Tahapan yang membuat itu ya. Kalau sudah presentasi, ketemu kebutuhan, sudah bilang mau, tapi kemudian di follow up tidak ada kabar lagi. Dan terjadi di beberapa case yang potensial closing. Kira-kira harus di treatment bagaimana dan kira-kira apa yang perlu diperbaiki, gimana cara improve skill closing. Oke, jadi sudah presentasi, sudah ketemu why-nya, tapi di follow up tidak mau gitu ya. Tidak ada kabar, mundur tanpa berita. Ini sering terjadi dan saya pun masih mengalami, teman-teman. It's okay. Yang penting gini, kita melakukan bagian kita. Bagian kita apa? Pada saat kita presentasi, jangan lupa sebelum kita berpisah dengan orang tersebut, kita lakukan closing statement-nya. Biasanya yang membuat kita, yang membuat kita sulit untuk memfollow up adalah karena kita ngambang.
di ending presentasi kita. Jadi penting sekali pada saat teman-teman sudah selesai melakukan presentasi, maka teman-teman lakukan closing statement-nya. Oke Bapak Ibu, dari presentasi saya, solusi mana yang kira-kira betul-betul Bapak Ibu cari selama ini? Dia sudah katakan, oh ya untuk sehat, oh ya untuk ini, untuk itu. Oke, dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai pentingnya solusi tersebut Bapak Ibu ingin dapatkan? Kalau dia sudah katakan berapa, lalu pertanyaan terakhir adalah, oke Bapak Ibu, kalau misalnya dia katakan 9, 7, 8, ya, saya selalu anggap apapun yang dia jawab itu adalah penting. Jadi saya akan langsung katakan bahwa, wah saya sangat bersemangat sekali membantu Bapak Ibu mencapai goal tersebut. Dan saya akan segera daftarkan Bapak Ibu ke dalam grup pendampingan, begitu Bapak memulai programnya. Jadi Bapak Ibu mau memulai programnya dengan mendaftar dengan apa? Dengan debit, kredit, atau transfer. Karena kan harga udah kita sebutkan di flip chart, bener nggak? Harga sudah kita kasih tahu, resultnya sudah kita kasih tahu, cara programnya juga kita sudah kasih tahu step 1, 2, 3-nya. Jadi udah tinggal mereka mau daftar dengan cara pembayaran bagaimana, udah itu aja. Selanjutnya maka kita akan lanjut ke handling objection kan, penolakannya apa. Nah, kalau teman-teman kesulitan untuk menanyakan kabarnya lagi, itu biasanya karena belum sampai ke closing statement-nya. Ya. Nah, kalau kita sudah melakukan closing statement-nya, maka berikutnya adalah kita akan mendapatkan keraguan-raguan. Betul nggak? Mungkin, oh tar dulu Mbak, jangan sekarang dulu, boleh nggak saya mikir, boleh nggak saya ngobrol dulu sama suami saya, istri saya, tapi Mbak harganya mahal. Nah itu kan teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah kita melakukan closing statement. Kalau kita bisa bantu dengan feel found di saat itu juga, ingat yang namanya penolakan itu berlapis kayak bawang gitu ya, ada lapisan-lapisannya. Kadang-kadang kalimat penolakan pertama itu bukan the real problem. Makanya kita perlu langsung gali. Oke Bapak Ibu, saya mengerti ini harganya mahal. Bapak Ibu merasa ini harganya mahal, saya pun dulu merasakan ini mahal. Tapi yang saya temukan adalah program ini punya begitu banyak manfaat untuk satu keluarga, sehingga saya jadi merasa bahwa ini worth it banget harganya, ditambah lagi ada peluang untuk mendapatkan income tambahan gitu. Nah jadi setelah itu pasti dia ada pertanyaan lagi, ada penolakan lagi. Oh iya sih Mbak, tapi nah itu lapisan kedua. Jadi kita harus buka lapisannya satu demi satu sampai akhirnya ada satu penolakan yang memang dia membutuhkan waktu untuk berpikir, maka kita tutup dengan oke Bapak Ibu, Bapak atau Ibu gitu ya, saya paham Bapak atau Ibu butuh waktu untuk mempertimbangkan dan mungkin berdiskusikan dengan pasangan. Kalau boleh nanti saya hubungi lagi atau konfirmasi lagi 1 atau 2 hari lagi boleh gitu ya, besok atau lusa. Nah sehingga pada saat kita mau follow up itu kita udah tahu gitu apa yang mau kita follow up ya. Follow up-nya apa ya? Kalau misalnya dia butuh waktu untuk diskusi, berarti besoknya atau lusanya sesuai kesepakatan yang dia setujui, kita hubungi adalah Bapak atau Ibu sudah sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu katakan akan memberikan konfirmasi, apakah sudah didiskusikan dengan pasangannya? Jika sudah, bagaimana keputusannya gitu. Jadi follow up-nya itu atas izinnya dia, bener nggak teman-teman? Ya, jadi atas izinnya dia. Nah, kalau misalnya kita udah melakukan itu, kita udah follow up, tapi orangnya nggak ada kabar berita, kalau saya selalu menganggapnya bukannya dia PHP ya, tapi orang Indonesia itu cenderung nggak enakan untuk menolak atau nggak enakan untuk memberikan kepastian. Itulah jeleknya orang Indonesia gitu ya. Tapi itu fakta, bener nggak? Jadi saya akan menganggap bahwa mereka belum bisa memberikan jawaban mungkin karena belum ada dananya. Jadi saya akan mengambil positive thinking-nya. Oke, once mereka sudah menabung, mereka pasti akan hubungi saya. Kalaupun mereka nggak bisa nggak bales,
Saya telepon nggak diangkat, saya kirim voice note, karena voice note itu memberikan energi. Saya katakan bahwa Bapak atau Ibu, jika memang masih ada kendala, boleh disampaikan, siapa tahu saya bisa memberikan solusinya. Kalau kendalanya terkait tentang biaya atau dana, saya mungkin Bapak Ibu perlu menyiapkan menabung dulu. Boleh, silahkan, saya akan menunggu pada saat nanti tabungannya sudah terkumpul, Bapak atau Ibu bisa hubungi saya untuk bisa memulai programnya segera. Gitu. Jadi dan minta izin lagi. Dan izin Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada informasi, ada promo, atau ada sharing edukasi terkait tentang program Ayo Pro dan Kesehatan, boleh ya saya berikan ke Bapak atau Ibu informasinya. Boleh ya saya hubungi lagi. Jadi meminta izin agar kita tidak putus kontak gitu. Nah, biasanya kalau kita minta izin tuh jarang lah mereka bilang enggak gitu ya. Biasanya mereka akan balas boleh, atau sekedar kasih jempol aja itu udah jawaban buat saya gitu kan. Oke, berarti ada peluang saya masih bisa tetap hubungi dia. Tapi kalau dia orang itu sama sekali tidak menjawab, tidak membalas, ya sudah, masih banyak manusia di muka bumi yang bisa kita sharingkan kebaikan tentang Ayo Pro program gitu ya teman-teman. Jadi jangan terpaku dengan satu pintu yang tertutup, buka lagi pintu yang lain, pasti ada gitu. Tapi yang pasti teman-teman, sebelum masuk ke tahap mengikhlaskan tadi gitu ya, orang-orang yang PHP itu, teman-teman harus pastikan melakukan bagiannya teman-teman dulu, yaitu tadi melakukan closing statement dengan benar, melakukan gali handling objection-nya dengan benar, dan meminta izinnya dengan benar gitu ya, untuk follow up. Semoga menjawab. Terima kasih. Berikutnya pertanyaannya adalah, Oke, berikutnya aku share screen lagi biar lebih jelas. boleh. Oke, ini the next question, silakan. Poin penting apa yang perlu disampaikan untuk presentasi bisnis selain komisi dan caranya? Saya suka bingung sama pembukaan. Bisa. Kalau nggak mau ngomongin tentang produknya. Oke. Sebenarnya gini ya, di dalam flip chart IO Pro itu kan sudah ada. Kalau teman-teman mengikuti alur presentasinya, itu sebenarnya sudah bagus sekali, simple, padat, singkat, tapi komplit. Mulai dari kita ngejelasin problemnya apa di masyarakat, teknologi yang kita punya apa sebagai solusinya, resultnya apa, kemudian ada peluang bisnisnya. Sebaiknya dijelaskan secara satu rangkaian. Kalau memang prospekannya teman-teman ini adalah orang yang mau ditawarkan peluang affiliate-nya, bukan sebagai sekedar konsumennya, maka jelaskan bahwa ya ini adalah, kalau kita saya ada peluang bisnis yang saya akan bantu jelaskan kepada kamu, tapi boleh ya saya ceritakan secara keseluruhan supaya kamu tahu market yang kita bidik siapa, problem yang ada di masyarakat apa yang akan kita bantu dengan solusi yang kita punya. Nah, presentasi deh seperti alur yang ada dengan pakem standarnya OTG itu gitu. Jadi mau bicara tentang komisinya, mau bicara tentang penghasilannya, itu kan nanti sudah ada di dalam part flip chart-nya, teman-teman. Sebenarnya gini, kembali ke yang saya katakan bahwa tidak ada presentasi yang tepat untuk orang yang salah dan tidak ada presentasi yang salah untuk orang yang tepat. Saya pernah presentasi dengan sangat perfect gitu ya, tapi orangnya nggak tepat, jadi nggak closing juga, teman-teman. Tapi saya pernah presentasi super bukan ngasal ya, saya tetap berusaha memberikan presentasi yang baik, tapi super simple, tapi orangnya tepat. Dia memang sedang jam 12 itu istilahnya memang lagi nyari solusi, nyari penghasilan tambahan gitu ya, dan dia langsung closing gitu. Seperti kalau teman-teman ceritanya Mbak Herni gitu, dikasih tahu harganya, dia udah nyobain, dan hasilnya bagus, dia dikasih tahu harga, dia nggak pakai babi bu, langsung oke, saya beli. Presentasi nggak Mbak Herni? Enggak, dia cuma demo waktu itu. Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus sama how to,
dan kita lupa why-nya kita, kenapa sih kita men-sharingkan ini gitu. Jadi jangan terlalu fokus dengan how to itu sudah diberikan, tinggal ikutin aja yang ada di dalam sistem yang diajarkan ke teman-teman semua. Tapi yang terpenting teman-teman besarkan adalah why teman-teman men-sharingkan ini kepada orang lain. Kenapa saya mau sharing tentang peluang bisnisnya? Kenapa saya mau sharing tentang programnya? Gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bentar ya. Oke. Udah kebaca? Belum muncul ya, Pak. Sebentar saya sambil buka. Masih loading. Semoga tadi cukup membantu ya, teman-teman. Sharing dari Pak Roni masih muter. Saya coba jawab yang ada di grup ya. Bisa terbaca, Laura? Oke. Masih muter, Pak. Belum muncul. Halo? Ya? Masih blank di layar, Pak. Oh. Oke, poin penting apa yang perlu disampaikan untuk presentasi? Oh, ini sudah saya jawab. Bagaimana cara menggiring prospekan untuk segera ambil keputusan setelah presentasi? Kadang nggak enak untuk melakukan CTA sehingga presentasi yang powerful jadi ngambang maning. Ya, jadi cara menggiringnya dengan membuat closing statement yang tadi saya udah kasih tahu. Bapak Ibu, dari presentasi yang saya jelaskan, mana solusi yang betul-betul Bapak Ibu cari selama ini? Pertanyaan kedua, dari skala 1 sampai 10, di angka berapa menurut Bapak Ibu manfaat dan solusi tersebut betul-betul ingin Bapak Ibu dapatkan? 1 itu nggak penting, 10 itu penting banget. Menurut Bapak Ibu, solusi yang Bapak Ibu ingin dapatkan tersebut ada di angka berapa tingkat kepentingannya? Setelah dia sudah sebutkan, maka langsung kasih tahu kalimat ketiga. Bapak Ibu, saya sangat bersemangat sekali ingin membantu Bapak Ibu berhasil mendapatkan solusi tersebut. Dan saya akan segera mendaftarkan Bapak Ibu dalam grup pendampingan program. Begitu Bapak Ibu memulai programnya. Bapak atau Ibu mau mendaftar dengan cash, transfer, atau kartu kredit. Gitu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, jangan takut. Karena uangnya itu ada di closing statement dan di follow up. Ya, jadi kalau teman-teman nggak melakukan closing, itulah yang membuat kita menjadi yang membuat kita menjadi ngambang dan kemudian akhirnya nggak enak untuk melanjutkan follow up-nya, ya. Nggak usah nggak enak karena kita udah menjelaskan semuanya. Nih, rasa nggak enak itu biasanya muncul karena kita merasa merugikan orang lain. Pertanyaan saya, apakah kita ada nggak yang kita rugikan dengan kita menawarkan program ini? Nggak ada. Teman-teman, pertanyaannya, teman-teman percaya nggak program Ayo Pro kita bagus? Teman-teman percaya nggak kalau komunitas Ayo Pro kita luar biasa bermanfaat dan memberikan edukasi yang keren banget? Kalau teman-teman percaya dua hal tersebut, pertanyaan ketiga adalah teman-teman meyakinikah bahwa teman-teman betul-betul men-sharingkan ini karena ingin membantu prospekan Anda berhasil dalam program kesehatan mereka atau program 555 mereka, dan atau teman-teman memang ingin membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan dari bisnis ini atau mungkin penghasilan utama dari affiliate program kita. Nah, kalau teman-teman percaya 3 hal tersebut, terus kenapa nggak enak gitu ya? Kita nggak merugikan apapun, kita nggak mencuri uang mereka, kita nggak menipu mereka, betul nggak? Jadi apa yang kita takutkan, apa yang kita nggak enakan gitu loh.
justru merasa nggak enak kalau kita nggak betul-betul mengarahkan mereka untuk membuat keputusan. Itu cuma kayak jadi radio aja, ngasih informasi aja ya, buat apa gitu loh. Tujuan kita kan mau membantu mereka. Maka bantu mereka dengan membantu mereka membuat keputusan dengan memberikan kalimat closing statement tadi. Jadi nggak usah nggak enak. Tidak ada pemaksaan. Ingat gak ya, kalau di training saya kasih tahu bahwa mindset kita tuh harus benar, bahwa kita adalah konsultan program IO Pro yang profesional, yang percaya bahwa program ini akan membantu memberikan solusi untuk klien kita. Entah itu klien kita butuh solusi finansial, entah itu untuk program kesehatan mereka, penampilan mereka. Kita memberikan solusi terbaik dengan si IO Pro program. Dan kita tidak memohon-mohon, kita tidak memaksa-maksa, gitu ya. Jadi kalau kita udah jelas mindsetnya di situ, maka harusnya tidak ada lagi rasa nggak enak. Ya, jadi kalau misalnya muncul rasa nggak enak, langsung diingat lagi. Saya percaya nggak 3 hal tadi? Saya percaya nggak program ini bagus? Saya percaya nggak peluang komunitasnya bagus? Saya percaya nggak bahwa saya betul-betul ingin membantu mereka? Iya jawabannya untuk ketiganya, maka teman-teman yakinlah untuk melanjutkan closing statement-nya. Ya, kita membantu mereka kok. Perkara mereka mau bergabung sekarang atau nanti, nggak masalah. Benar nggak? Nggak masalah kalau niat kita betul-betul ingin membantu mereka. Apapun jawaban mereka nggak masalah. Yang penting kita sudah memberikan, kita sudah menjadi penyampai pesan kebaikan, gitu ya. Oke, berikutnya apa Pak Roni? Oke, ya. Oke, I'm back. Bagaimana? Oke, bisa terlihat ya. Oke, saya bisa lihat di chat. Tunggu. Oke. Gen Z. Udah bisa kebaca? Ya. Oke, bagaimana cara itu sudah Pak? Yang berikutnya kalau nggak salah Gen Z ya. Bagaimana Gen Z yang mau Halo. Ya Pak, hadir. Oke. Jadi tentang Gen Z. Jadi tadi saya baca. Oke, saya chat ya. Ya, Pak Roni ini ya sinyalnya. Oke, tentang Gen Z, bagaimana Gen Z yang mau bisnis affiliate tapi nggak punya uang 5,9 juta ya? Gimana caranya mereka bergabung dalam bisnis ini? Yang itu udah ya? Oke. Ya, ini nge-lag ya. Oke, nah teman-teman kalau tentang yang pertanyaan Gen Z tadi, sebenarnya gini. Kalau saya mengerti Gen Z itu biasanya masih ada yang kuliah gitu ya. Jadi mungkin mereka belum punya uangnya, tapi mereka masih minta uang dari orang tua gitu ya. Walaupun banyak juga sekarang Gen Z udah punya penghasilan loh ya. Sekarang Gen Z itu menurut saya udah mulai ruling the world, sudah mulai menguasai dunia gitu. Jadi buat saya tergantung, digali lagi. Mereka betul-betul nggak punya dananya, mungkin apakah mereka karena masih kuliah gitu ya, tapi kalau mereka masih bekerja, saya pun memulai bisnis ini di saat usia saya seperti Gen Z sekarang. Saya memulai bisnis ini umur saya waktu itu masih sekitar 26-27 tahun gitu. Masih ya secara mungkin belum sukses secara finansial seperti orang-orang usia 30 tahun ke atas, tapi saya sudah punya penghasilan dan saya memulai bisnis ini dengan modal saya sendiri gitu. Saya mengupayakan. Kalau memang buat saya gini teman-teman, kalau kita bisa memberikan gambaran pada prospekan kita, mau dia generasi apapun, mau milenial, mau zilenial, mau generasi alpha sekalipun nantinya, kalau dia bisa kita berikan gambaran bahwa marketnya ada, semua orang membutuhkannya, dan dia bisa melakukan bisnis ini gitu ya, dan bisnis ini bisa berhasil buat dia, maka dia akan mencari caranya sendiri ya, secara biaya, secara budget. Tapi kalau misalnya memang dia nggak punya budgetnya, betul-betul nih udah digali-gali emang nggak punya, maka saya bisa katakan bahwa oke, kamu bisa nabung dulu gitu ya, tapi dari sekarang kamu bisa mulai mengajak teman-temanmu
atau saudaramu atau kenalanmu yang kamu tahu membutuhkan program ini, yang pingin ramping, yang pingin sehat, yang pingin punya penghasilan tambahan, maka kamu bisa undang mereka ke event, arahin apa event yang bisa dihadiri, entah itu event hari Selasa, entah itu event Power Up, entah itu event hari Rabu yang IO Pro BBIO Pro gitu ya, atau bisa ajak ketemu dengan Anda sebagai mentornya si anak baru ini gitu. Nah, terus si anak baru ini diapain Mbak Laura? Daftarkan dulu sebagai affiliate ya, daftar dulu sebagai affiliate, KTP-nya minta daftarkan, tapi kasih tahu bahwa kekuatan kamu bisa mengclosingkan orang itu adalah kalau kamu punya story sendiri. Tapi sekarang sementara kamu belum punya budgetnya untuk memulai programmu sendiri, nggak apa-apa. Kamu bisa undang dulu mereka, atau ajak ketemu dengan saya, nanti saya bantu presentasikan. Sembari kamu belajar caranya, presentasi, dan kamu nantinya bisa presentasi sendiri, setiap ada program setiap klienmu yang closing, maka affiliate fee-nya kamu tabung untuk kamu bisa membeli programmu sendiri gitu. Jadi tetap kita arahkan mereka untuk memulai programnya gitu ya, karena story pribadi itu lebih powerful. Semoga membantu. Itu last question ya Pak ya. Oke. Ini ada pertanyaan juga di chat, apakah saya Ya, silakan Laura. boleh ya Pak, saya baca ya. Silakan, tunggu. Oke. Aku sambil ini ya, sambil respon sedikit ya. Jadi kalau aku lihat itu banyak orang itu dari pertanyaannya itu seakan-akan mereka kayak bingung dan juga agak takut mengenai apa yang mau diutarakan. Padahal langkah pertama itu selalu bicara mengenai mengetahui terlebih dahulu kebutuhan mereka itu sebenarnya apa gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah know the problem that you need to solve gitu ya. Jadi mengetahui itu secara persis problem apa sih yang kita ingin bantu untuk selesaikan gitu. Itu pertama. Kalau sambil dengarkan dari apa yang tadi Mbak Laura juga katakan, bahwa itu yang pertama kita harus tahu banget. Kedua adalah mereka tuh seberapa harus sih agar permasalahan itu selesai. Jadi kalau misalnya mereka nggak ada keharusan, terus orang cepet-cepet nawarin free demo, siapa yang nggak mau free kan kalau Laura ya. Kalau free demo ya mau aja. Terus kalau masalahnya udah diselesain, sakitnya selesai, ya udah bye-bye, terima kasih gitu. Jadi dengan kata lain, kalau tadi ada pertanyaan mengenai yang bilang ini orangnya karena urgent, saya harus cepet-cepet demokan, terus permasalahan sakitnya hilang, terus akhirnya saya gimana gitu ya. Nah, tentunya kalau memang itu yang dialami, katakan bahwa kalian harus tahu bahwa dengan pengetahuan yang sudah diajarkan oleh OTG, kalian memiliki value. Kalian bukan cuma sekedar punya alat dan gel, kalian memiliki value. Dan kalau value tersebut kalian throw away, kalau kalian cuma kasih bagi-bagian gratis, itu salahnya siapa? Salahnya yang menerima atau salahnya yang gratiskan? Tentunya kita ya harus bisa jawab sendiri ya. Dengan kata lain, kalau memang ada urgensi di sana bahwa jual mahal itu bukannya kayak nggak mau dah, nggak mau dimuin, bukan gitu. Jual mahal adalah seperti yang Mbak Laura dikatakan bahwa ini loh, kalau treatment di sana, di situ, di Jakarta, di mana, ini biayanya paling nggak 1,5 juta rupiah. Ibu kalau mau saya bisa bawa teknologi yang hasilnya nggak kalah dengan yang 1,5 juta rupiah, saya bisa demokan ke ibu dengan biaya 300.000 rupiah. Jadi gitu. Jadi dengan kata lain, mengenai value itu kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, akhirnya kayaknya mereka masih paham nih bahwa yang dimiliki dengan IO Pro itu sesuatu yang valuable, nilai sangat-sangat luar biasa gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Laura, silakan. Setuju banget Pak Roni, betul banget. Tadi ada pertanyaan yang terkait, tapi Pak Roni udah jawab. Tadi ada yang bilang bahwa bagaimana kalau ada prospekan yang urgent banget harus di treatment dulu, tapi di pertemuan kedua sudah dijelaskan programnya gitu ya Pak. Kayaknya tadi Pak Roni udah jawab, jadi mudah-mudahan itu sudah membantu menjawab
pertanyaan itu ya. Tadi siapa yang nanya ya, saya lupa. Pertanyaan berikutnya adalah tadi terakhir ada saya lihat sebentar. Oke, bagaimana caranya menawarkan peluang bisnis ke teman yang sudah tahu kita jalanin bisnis Nuskin? Jujur saya lebih nyaman menawarkan peluang ini ke orang yang baru saya kenal dibanding orang yang sudah saya kenal baik. Oke. Oke. Jadi gini, teman-teman. Kalau saya saat ini ya, karena kan saya lagi membangunnya, saya sudah membangunnya IO Pro gitu ya. Saya katakan bahwa misalnya dia bilang ini Nuskin ya, gitu kan. Aduh, nggak deh gitu. Oh kenapa dengan Nuskin? Gitu. Ada masalah apa? Ada pengalaman apa? Digali, ditanya aja teman-teman, diklarifikasi aja gitu ya. Jadi jangan langsung kena mental gitu, ada pertanyaan ini kamu mau nawarin Nuskin ya gitu, langsung kena mental gitu ya. Tanya balik, oh kenapa dengan Nuskin, ada pengalaman apa, kamu ada pengalaman buruk apakah gitu. Atau bisa jadi teman-teman, bisa jadi bukan pengalaman buruk, bisa jadi kalau dia tanya kamu mau nawarin bisnis Nuskin, bisa jadi kalau kita tanya emang kenapa dengan Nuskin, bisa jadi jawabannya adalah saya lagi nyari bisnis Nuskin. Karena ini saya ngalamin teman-teman, saya pernah nawarin kontak teman saya yang udah lama banget, dan dia langsung nembak bisnis Nuskin MLM ya waktu itu ya, dia nanya langsung MLM ya gitu. Saya langsung tanya kenapa dengan MLM, dia langsung bilang oh emang aku lagi nyari, tapi nyari bisnis MLM yang benar gitu. Coba kamu jelasin bisnis kamu seperti apa. Nah udah, jadi kadang-kadang pertanyaan itu nggak selalu bermakna sesuatu yang menjadi negatif. Jadi kitanya harus mengklarifikasi, jangan kitanya yang berasumsi jangan-jangan dia nggak suka nih gitu ya. Jadi klarifikasi kuncinya. Nah kalau misalnya dia udah nanya ini Nuskin ya, tanya kenapa dengan Nuskin. Kalau dia bilang aku udah pernah jalanin dan itu nggak berhasil lah, atau misalnya dia punya pengalaman buruk dengan programnya kah, apapun yang pernah dia coba, saya akan katakan bahwa betul kami bermitra dengan Nuskin untuk sebagai provider smart device dari salah satu bagian dari program yang kami miliki. Tapi bisnis kami ini adalah bisnis affiliate dengan iPro Community. Ya, kalau kamu terbuka, ini bisnisnya sangat besar sekali marketnya dan simple sekali menjalankannya. Boleh nggak aku sharingkan? Kalau nanti kamu setelah mencoba, sudah mendengarkan dan sesuai dengan apa yang kamu cari, gak masalah. Yang penting kamu udah dapat gambarannya dulu. Jadi gak usah terlalu overthinking teman-teman, gak usah terlalu banyak berasumsi, diklarifikasi, dijawab santai aja gitu ya, dan jangan dibawa baper. Jadi seharusnya sih gak ada hal-hal yang bisa membuat kita begitu takutnya untuk menjawab sebenarnya. Kalau kitanya juga menganggap semua pertanyaan itu baik, ya. Mereka bertanya mungkin karena mereka pernah punya pengalaman buruk, atau mungkin justru sedang mencari. Jadi kitanya yang harus mengklarifikasi. Berikutnya, kalau kita sudah banyak handling objection, tapi orangnya betul-betul tidak mau, apa kalimat penutupnya? Apakah kita cuma bilang, oh Bu terima kasih waktunya, oke. Dia betul-betul tidak mau. Dan tidak maunya kenapa? Nah, tidak maunya apakah karena memang nggak ada budgetnya atau tidak membutuhkan? Saya akan tanya, oh iya Bu, Pak, terima kasih untuk waktunya, tapi boleh minta feedback Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu program ini bagus gak ya? Yang sudah Ibu tangkap, apa yang menarik dari program ini, apa kira-kira manfaat yang Ibu bisa lihat dari program ini. Nanti dia akan kasih tahu, oh ya ini bagus memang untuk kesehatan, tapi bukan untuk saya, segala macam. Oh iya, nggak apa-apa Ibu, Bapak. Boleh nggak Bapak Ibu, ada nggak kenalan Bapak Ibu yang Bapak Ibu tahu membutuhkan program kesehatan, mungkin membutuhkan kualitas kesehatan mereka menjadi lebih baik, mereka ingin punya perut yang lebih ramping, mereka ingin punya
apa gitu ya solusinya yang kita bisa berikan. Ingin punya penghasilan tambahan, Bapak Ibu kenal nggak? Ada nggak orang-orang yang Bapak Ibu kenal dari saudara, dari teman, tetangga? Kalau misalnya dia bilang, ya ada sih gitu. Boleh nggak Bapak Ibu berikan referensinya? Siapa tahu program ini bisa memberikan solusi untuk permasalahan mereka. Mungkin tidak untuk Bapak Ibu, tapi mungkin bisa memberikan manfaat untuk orang yang Bapak Ibu kenal gitu. Dan sembari ingat minta izin lagi, Bapak Ibu, kami akan terus berinovasi dengan program kesehatan, dengan program affiliate yang kami miliki. Kalau nanti ada informasi baru, boleh izin Bapak Ibu untuk saya sampaikan, berikan update lewat WhatsApp atau lewat telepon gitu ya. Biasanya orang Indonesia tuh kuncinya orang Indonesia tuh nggak enakan. Jadi kalau kita udah minta izin dengan baik-baik, teman-teman, biasanya mereka akan jawab, oh iya nggak apa-apa, kirim aja mbak, gitu ya. Mau perkara nanti mereka betul-betul mau dengar, mau baca, mau ini, nggak masalah. Tapi yang penting kita punya izinnya untuk tetap bisa memfollow up mereka. Ya, kenapa? Karena pada saat kita punya izin untuk memfollow up mereka, di saat mereka ada di waktu yang tepat, mereka bisa membuat keputusan yang berbeda. Manusia itu hidupnya itu berubah setiap 6 bulan sekali, teman-teman. Ya, coba deh kita aja, nggak usah ngomongin orang lain. Kita 6 bulan yang lalu kondisi kita seperti apa, prioritas kita seperti apa, hari ini bagaimana? Biasanya udah berubah, ya. Dan semua orang seperti itu. Jadi saya deh dulu waktu sebelum saya memutuskan bergabung bisnis ini, saya belum lihat bisnisnya. Tapi 6 bulan kemudian sesuatu terjadi dalam hidup saya dan saya memutuskan untuk berubah. Bukan berubah ya, saya memutuskan prioritas yang berbeda tentang mencari income tambahan gitu. Yang tadinya saya ngerasa income tambahan itu nggak penting, akhirnya saya mulai berpikir untuk cari solusi alternatif income selain saya bekerja. Dulu saya bekerja ya teman-teman. Dan disitulah saya mulai terbuka dengan peluang bisnis ini gitu. Jadi setiap itu kata kunci yang teman-teman perlu ingat. Kenapa kita harus bisa mendapatkan izin untuk membuka pintu follow up dan menjalin hubungan adalah karena kita tidak pernah tahu di waktu kapan orang tersebut berubah prioritas hidupnya dan kemudian membuat keputusan yang berbeda dari apa yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Dulunya dia tolak, bisa jadi 6 bulan kemudian mereka tiba-tiba mau. Bisa jadi 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun kemudian mereka mau, gitu ya. Ada lagi, udah kayaknya ya. Sudah semua kayaknya Pak Roni. Ya, sudah. Saya yakin sekali masih banyak sekali yang ingin bertanya. Cuman saya ingin juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa link untuk mengajukan pertanyaan itu selalu dibagikan paling nggak 1 hari sebelum acara gitu ya. Sehingga bisa memberikan kesempatan bagi para pembicara untuk mempersiapkan jawaban yang terbaik bagi kalian. Nah, apapun yang terkesan mudah untuk dijawab oleh Mbak Lora karena ya Mbak Lora sudah melakukannya berkali-kali, bahkan sambil sambil nggak mikir gitu ya, cuman keluar gitu aja gitu. Jadi tentunya bagaimana cara terbaik untuk menjadi ahli? Cara terbaik untuk menjadi ahli adalah berlatih dan melakukan dan juga konsisten dan persisten dan terus menerus gitu ya. Jadi teman sekalian, mungkin juga kalau saya boleh nambah juga Mbak Lora, tadi yang bertanya bahwa saya diundang ke acara korporat tapi nggak boleh ngomongin program gitu. Ya kayak lagi, what problem are we trying to solve gitu. Kalau di sana problemnya mungkin bukan mengenai solving kegemukan, mungkin problemnya adalah mengenai just educating. Kalau udah mengenai education, ini kalau nggak salah ada pertanyaan Tanti gitu ya. Kalau udah mengenai education, maka jawabnya adalah bagaimana caranya saya memberikan value yang terbaik kepada orang-orang korporat tersebut. Sehingga mereka nantinya memandang saya sebagai seorang yang memiliki otoritas. Jadi branding saya itu dikenal sebagai seseorang yang mengetahui apa yang saya sedang bicarakan. Jadi it's okay. Atau bahkan saya seringkali katakan gini Mbak Lora, kalau nggak boleh ngomongin IO Pro nggak apa-apa, ngomongin aja mengenai itu yang ultrasound, yang di salon-salon, yang bayarnya sampai belas juta rupiah. Itu solusi salah satu solusi yang baik gitu ya.
Tapi tentunya harus diikuti dengan program pendampingan, pola makan yang baik, olahraga. Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya ini di luar budget kalian, silakan japri saya di IG saya kalau kalau ini di luar dari budget yang kalian miliki. Jadi selalu ada cara untuk bisa tetap mendapatkan prospek tersebut meskipun kita nggak diperbolehkan ngomongin program kita gitu ya. Jadi teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Ini di Mbak Lora ini ada sekitar 3 atau 4 orang yang lagi nungguin Mbak Lora ini kapan nih selesainya biar bisa cepat-cepat pulang. Ini lagi berhenti di mobil ya Lora ya, atau Ya, masih Pak. berjalan mobilnya? Parkir dulu, Pak. Parkir dulu. Boleh nggak kasihkan tepuk tangan pada teman-teman, ada Mbak Nahda, ada Mbak Atika di sana, saya nggak tahu ada Bayu nggak di sana. Mereka semua Ada nungguin. Ada Bayu juga, ada Bayu, saya tepuk tangan pada mereka semua yang tim player luar biasa sudah menunggu di parkiran agar Mbak Loranya bisa servicing, bisa melayani kalian semua, menjawab pertanyaan kalian selama 1 jam ke depan ini. Oke, terima kasih Lora, terima kasih juga tim yang sedang menunggu di sana. Kita akan lanjutkan lagi, jangan lupa di hari Sabtu pukul 8 malam untuk menjawab kalau kalian ingin memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai sosial media, mengenai bagaimana menjawab setiap kali ada pertanyaan orang-orang mengatakan ya apa itu saya mau dan lain macam sebagainya. Oke, terima kasih Lora, selamat malam. Terima kasih. Berikutnya semua ya teman-teman sekalian. Oke, bye now. Bye.